Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan programmer dimanapun berada di segala penjuru semesta. Jumpa lagi dengan saya Syugi di channel Fosalgo. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang membahas soal-soal dasar-dasar pemrograman. Kita sudah sampai ke soal tentang perbandingan logika dan percabangan. Jadi di video sebelumnya untuk kawan-kawan yang ingin menontonnya bisa melihat materi tentang tipe data, input user, dan aritmatika. Di video kali ini kita akan melanjutkan ke perbandingan logika dan percabangan, kemudian perulangan, array, kemudian terakhir rekursif. Insya Allah kita akan selesaikan sampai rekursif hari ini. Baik, kita lanjut dulu ke masalah perbandingan. Di sini ada soal tentang buatlah program yang dapat menerima jumlah kehadiran pegawai. Besaran gaji bulanan. Besaran gaji bulanannya adalah 5 juta. Jika jumlah tidak hadirnya lebih dari 5 kali, maka gaji akan dipotong sebanyak 25.000 dikali jumlah hari tanpa keterangan. Tampilkan besaran gaji seorang karyawan tersebut per bulan dan tampilkan gaji bersih karyawan dengan pajak 25% dari total hasil gaji yang diperoleh. Jadi tadi dipotong dengan ketidakhadirannya, dipotong dengan ketidakhadirannya, kemudian dipotong pajak lagi 2,5%. Oke, baik, kita langsung ke NetBeans-nya. Oke, di NetBeans kita buat dulu sebuah kelas. Nama kelasnya adalah gaji karyawan. Kita buat nama kelasnya gaji karyawan, kemudian finish di sini. Kita hapus dulu komentarnya supaya terlihat lebih luas. Oke, kita perbesar fontnya. Sini kita buat sebuah metode main dulu, public static void main. Kemudian nanti kita akan butuh scanner juga. Kita buat memang scannernya, scanner sc sama dengan new scanner. Ada input parameternya system.in. Kemudian kita import dulu sini. Kemudian di sini kita buat, kita lihat dulu sini soalnya. Dia menerima input kehadiran ya. Jadi sebenarnya di sini kita harus punya sebuah variabel dulu. Integer total hari kerja. Total hari kerja sama dengan misalnya 25. Kemudian kehadirannya, kita mau menerima input kehadiran sama dengan di input dari keyboard ya, sc.next in. Tapi sebelum kita menginput ini, kita berikan keterangan dulu, shout, supaya nanti terlihat aba-abanya. Jumlah kehadiran atau kehadiran titik 2 spasi. Nah, jadi nanti kalau di run seperti ini, kita run ya, dia akan bertanya berapa kehadiran, misalnya 23, enter. Oke. Kemudian kita juga ternyata butuh menghitung ketidakhadiran. Jadi kalau kehadirannya 23, tadi ketidakhadirannya berapa? Oke, ketidakhadirannya itu bisa kita lihat dari selisihnya ya. Ketidakhadiran di sini. Integer ketidakhadiran. Ketidakhadirannya itu sama dengan total hari kerja. Total hari kerja dikurang dengan kehadiran. Oke. Kita sudah dapat beberapa variabel. Kemudian di sini di soal lagi kita lihat. Ternyata gaji bulanannya adalah 5 juta. Kita bisa tulis di sini, kita bisa buat variabel double saja. Atau integer, ya enggak apa-apa integer ini. Integer gaji bulanan sama dengan 5 juta. Kita tulisnya kayak begini. Bisa seperti ini. Untuk pemisahan nolnya bisa pakai underscore. Ini tidak mempengaruhi nilai. Untuk memudahkan saja kita untuk melihatnya, memudahkan programmer untuk memisahkannya antara ribuan dan jutaan. Kemudian di sini ada potongan. Jika jumlah tidak hadir tanpa keterangan lebih dari 5 ya, bukan sama dengan 5. Lebih dari 5, maka gaji akan dipotong sebanyak 25.000 dikali jumlah tidak hadirnya. Jadi kita tadi sudah tahu bahwa ketidakhadirannya sudah dihitung, total hari kerja dikurang dengan kehadiran. Sekarang kita buatkan pernyataan kondisional. Jika ketidakhadirannya lebih besar daripada 5, jika ketidakhadirannya lebih besar dari 5, maka
akan ada potongan double potongan sama dengan 25.000 dikali dengan ketidakhadiran. Oke, nampaknya ini kita harus tetap ganti dia jadi double. Kita buat dia jadi double seperti ini. Oke, karena ada potongan maka sekarang gaji bulannya dikurang ya. Gaji bulanan dikurang dengan potongan. Gaji bulanan sama dengan gaji bulanan dikurang potongan, karena dia tidak hadir tanpa keterangan. Oke, gaji bulannya akan mendapat potongan 25.000 kali ketidakhadiran tanpa keterangan. Kemudian tampilkan gajinya. Kita tampilkan gajinya di sini. Untuk menampilkan gajinya bisa kita gunakan shout gaji _2 spasi. Di sini dituliskan tanda tambah. Tuliskan di sini gaji bulanan. Seperti ini. Bukan gaji bulanan ya. Siapa tahu kerjanya tidak sebulan. Kita gunakan kata gaji saja. Seperti ini. Kemudian belum selesai soalnya, di bawah masih ada lagi. Kemudian tampilkan pula gaji bersih karyawan dengan pajak 25% dari total gaji yang diperoleh. Ternyata ada pajak lagi ya. Kita harus membuat gaji bersih. Jadi ada double gaji bersih. Gaji bersih itu sama dengan, kita buat dulu potongan pajak juga ya. Double potongan pajak 2,5% sama dengan 2,5 dibagi 100, 2,5% dikali dengan ingat harus ada kurungnya ini supaya dia tidak ambigu. 2,5% dikali dengan gaji. Jadi gaji yang tadi itu yang sudah dipotong oleh ketidakhadiran dikalikan lagi dengan 2,5%, itu adalah potongan pajaknya. Kemudian gaji bersih adalah gaji dikurang dengan potongan pajak. Seperti ini. Sekarang kita tampilkan lagi. Kita tampilkan gaji bersih. Gaji bersihnya adalah, kita tampilkan gaji bersih. Oke. Run. Total hari kerjanya adalah 25. Sekarang kita run. Oke. Kehadirannya berapa? Misalnya kehadiran cuma 20 hari saja atau 18 hari kehadirannya, berarti dia lebih kecil daripada ini ya, 5 hari ketidakhadirannya. Maka gajinya adalah 4 berapa nih? 4.825, kemudian gaji bersihnya 4.700 setelah dipotong pajak, seperti ini. Oke, ini untuk soal yang tentang gaji. Jadi ini tadi ada sebuah struktur if di sini. Jika ketidakhadiran lebih besar daripada 5. Cara membuatnya seperti ini. Bikin if-nya dulu, kemudian syaratnya diletakkan di dalamnya, di dalam kurung biasa. Kemudian apa yang dikerjakan setelah syarat itu tercapai. Jadi jika dia kehadirannya lebih besar daripada 5, maka kerjakan yang ada di dalam kurung ini. Jadi perintah ini tidak dieksekusi. Tidak dikerjakan jika kehadirannya tidak lebih besar dari 5 ya. Kalau kehadirannya cuma 1 atau 2, dia tidak mengerjakan ini. Atau kehadirannya 5, dia tidak mengerjakannya. Karena dia baru mengerjakan yang di dalam ini ketika ketidakhadirannya sudah lebih besar daripada 5. Oke, kemudian ada pemotongan pajak. Ini kita eksekusi seperti ini. 25% itu adalah 2,5% itu adalah 2,5/100 ya. 2,5% dari gaji berarti 2,5/100 dikali dengan gajinya. Itu adalah potongannya. Kemudian gaji bersihnya itu adalah gaji yang sebelumnya ini, sebelum dipotong, dikurang dengan potongan pajak. Oke, saya kira cukup sederhana. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal berikutnya adalah tentang perulangan. Buatlah program dengan menggunakan perulangan for atau while yang menampilkan bilangan genap antara 1 sampai dengan 1
100 yang habis dibagi 3. Ini lumayan berlapis soalnya. Disuruh menampilkan bilangan genap antara 1 sampai 100 yang habis dibagi dengan 3. Bilangan genap 1 sampai 100 yang habis dibagi 3. Oke. Kita kerjakan. Kalau menghadapi soal seperti ini kita menyederhanakan dulu. Perulangan kita buat kelas dulu ya. Java kelas. Nama kelasnya boleh perulangan 1 finish. Di sini ada perintah untuk menampilkan bilangan dari 1 sampai 100. Kita buat method mainnya dulu. Pakai shortcut ps vm tab. Kemudian kita lihat di sini soalnya lagi. Menampilkan bilangan 1 sampai 100 yang habis bilangan genap. Bilangan genap itu artinya habis dibagi 2 ya. Ini semacam pengalihan perhatian. Bilangan genap itu adalah bilangan yang habis dibagi 2. Makna dari habis dibagi 2 adalah ketika dibagi 2 tidak ada sisanya itu ya. Kita kan punya operasi yang sebelumnya, kita punya operator modulo di sini. Di soal sebelumnya. Modulus ya, ada operator modulus sini di bagian aritmetika. Ya ini untuk menginput. Mana ya? Ada yang lalu sepertinya ada. Saya lupa ya nomor berapa. Nah ini ada modulus. Yang lalu kita sudah buat modulus. Ini gunanya untuk mengetahui sisa dari pembagian. Sedangkan di sini kita gunakan ketika kita mengetahui bahwa sisanya adalah 0, pada saat dibagi 2 sisanya 0, maka dia adalah bilangan genap. Pada saat dibagi 2, dibagi 3 sisanya 0, berarti dia adalah kelipatan 3. Oke, kita tidak usah terlalu pusing di situ dulu. Kita kerjakan sedikit demi sedikit. Yang pertama kita selesaikan ini, menampilkan angka 1 sampai 100. Kita coba menampilkan angka 1 sampai 100 pakai for. Kalau pakai for itu seperti ini for-nya. Dari 1 for integer, kita tulis start hour-nya dari i-nya sama dengan 1. Apakah di sini harus selalu i? Tidak ya, ini bisa saja x di sini. X sama dengan 1. Kemudian berikutnya syaratnya adalah selama. Jadi saya biasanya bacanya ini selama. Mulai dari x sama dengan 1 dan selama x lebih kecil sama dengan 100. Ini saya bacanya dan selama ya biasanya. Dan selama x lebih kecil dari 100. Ini syaratnya yang di tengah. Ini titik awalnya, x sama dengan 1 kita mulai. Kemudian dan selama x lebih kecil sama dengan 100. Kemudian inkremennya bagaimana? Apakah kita mau x nya ini bertambah 1 1 atau bertambah 2? Kalau dia seperti ini plus dia akan bertambah 1 1 ya. Bertambah 1 bertambah 1. Artinya x berikutnya adalah x yang pertama ini 1 ditambah 1 menjadi 2 ya. X berikutnya lagi, karena kalau x nya sudah 2 kita tambah 1 lagi menjadi 3. Oke, kita cetak dulu seperti ini. Kita lakukan dengan cara yang sederhana. Keep it simple stupid. Ya, kita cetak dulu x nya ya. Kalau kita mencetak x, maka kita akan mengetahui nilai x ini dari 1, dari mulainya startnya 1 dan selama dia lebih kecil sama dengan 100. Artinya dia akan mencetak dari 1 sampai 100. Karena kita tahu bahwa pertamanya adalah 1 1, maka x kedua adalah 2, 3 dan seterusnya. Coba kita run dulu. Tidak terlalu banyak berteori. Kita run, ya dia akan mencetak angka 1 sampai 100 ya. Ini di bawah. 1 sampai 100. Saya perbesar dulu teksnya ini. Ya, dia cetaknya 1 sampai 1, awalnya 1 sampai ke 100. Kalau kita mau sampai 10 saja, berarti kita ganti batas atasnya. Dan selama x lebih kecil sama dengan 10. Kalau kita run seperti ini, maka dia akan cetaknya 1 sampai 10. Kalau kita ganti ini dengan lebih kecil, bukan lebih kecil sama dengan, dari 1 sampai lebih kecil 10, berarti nanti dia tidak akan cetak angka 10 ya. Dia hanya akan cetak dari 1 sampai 9. Kita run file dulu. 1 sampai 9. Kalau kita mulainya dari 0, berarti nanti dia akan startnya dari 0 ya, bukan dari 1. Kalau kita mulai dari 0, maka dia akan start pertama adalah x nya sama dengan 0. Jadi pada saat dia cetak x nya ini adalah 0 dulu, baru terakhir adalah 9. Yang tercetak adalah 9, walaupun di sini saya tulis 10 ya. Tapi persyaratannya di sampingnya adalah lebih kecil dari 10. Artinya 10 tidak dimasukkan. Kalau saya mau masukkan juga 10, saya tulis di sini 10. Di sini 1, berarti dia start dari 1. Saya run lagi. Kalau saya mau sampai 20, berarti saya tulis di sini 20 ya. 1. Dan selama x nya lebih kecil sama dengan 20, artinya sampai 20 dia. Kalau lebih kecil saja berarti sampai 19. Coba run. Oke, ini
sampai 20. Kemudian kalau saya mau ini bertambahnya bukan 1, 2, 3 jangkanya ya, stepnya bukan 1, 2, 3, tapi saya mau langsung dari 1 langsung 3, dari 3 langsung ke 5, maka di sini saya bisa melompat 2, 2. Kalau mau melompat 2, 2 tulisnya seperti ini, plus sama dengan 2. Coba kita run file, dari 1 langsung ke 3, ke 5, 5 ditambah 2 lagi 7, 7 ditambah 2 9, 9 ditambah 2 11. Kalau saya mau melompatnya 3, 3, saya bisa seperti ini. Oke, dari 1 tambah 3 4, 4 tambah 3 7, 7 tambah 3 10 dan seterusnya. Jadi ini menyatakan incrementnya. Bisa decrement juga, bisa juga berkurang-kurang ya. Tapi kalau berkurang ke bawah atau biasa disebut dengan down to ya kalau di Pascal itu, kita startnya dari angka yang besar di sini. Misalnya kita mau start dari 10. Di sini syaratnya adalah selama dia lebih besar, ininya juga ditukar. Selama dia lebih besar dari, misalnya dari 2, maka nanti dia akan cetak dari 10 sampai 2. Tapi perhatikan, di sini angka besar, yang startnya adalah angka besar, angka 10. Ini adalah syaratnya, syarat dari atas. Selama X lebih besar daripada 2, di sininya dikurang. X minus minus. Run file. Kita start dari 10, 9 sampai 3 ya. Kenapa sampai 3 saja? Kenapa tidak sampai 2? Karena di sini adalah selama lebih besar daripada 2. Kalau kita mau sampai kedekatkan ke 2, bisa kita rubah dia menjadi 1, itu cara pertama. Kita rubah dia menjadi 1. Atau di sini tetap angka 2 supaya lebih informatif, tetap angka 2, dan di sini kita ganti, kita tambahkan ya simbol sama dengan. Jadi ketika kita run file, dia tercetak 10 sampai 2. Kalau kita mau berkurang-kurangnya 2, di sini bisa diganti kurang sama dengan 2. Run file. Ya, jadi 10 dikurang 2, 8, 8 kurang 2. Kalau kita mau berkurang 3, ini diganti dengan angka 3. Run file. 10 kurang 3, 7, 7 kurang 3, 4, dan seterusnya. Oke, ini bukan menjawab soal kita. Saya cuman mereview tentang bagaimana membuat looping menggunakan for. Oke, kita di soal kita adalah 1 sampai 100 ya. Dan selama I lebih kecil sama dengan 100. Oke, ini syaratnya yang kedua. Dan incrementnya adalah X plus plus. Oke, ini kalau saya run, dia akan mencetak angka dari 1 sampai 100. Oke, begini. Pertanyaan di soalnya adalah kita diminta untuk mencetak angka, menampilkan bilangan genap antara 1 sampai dengan 100 ya, yang habis dibagi 3. Kita tidak usah pikirkan yang belakang dulu, kita pikirkan bilangan genap antara 1 sampai 100. Jadi bilangan genap antara 1 sampai 100 itu adalah syaratnya adalah kita baru menampilkan dia kalau dia genap. Jadi kita buatkan if di sini. If I modulo 2 sama dengan 0. Ini artinya dia bilangan genap. Bukan X, bukan I ya, X maksud saya. Jika X, karena saya gunakan X tadi di sini. Jika X modulo 2 sama dengan 0, artinya jika X dibagi 2 ini sisanya 0. Ini bahasa manusianya, jika X dibagi 2 sisanya 0, maka kita akan cetak dia. Jadi ini di-cut dulu. Jadi dia hanya akan mencetak jika I-nya genap. Jadi dia akan dicetak kalau dia dibagi 2, ketika dia dibagi 2 sisanya 0, atau ketika dia genap, dia baru dicetak. Kalau tidak genap, dia apakan? Tidak dicetak ya. Jadi kalau tidak genap, dia tidak cetak, dia cuma cetak yang genap saja. Run file, maka dia akan mencetak angka 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Oke, yang berikutnya di sebelah kanannya belum selesai soal ini. Ada bilangan genap antara 1 sampai 100 yang habis dibagi 3. Selain dia harus genap, dia juga harus dibagi 3. Adakah bilangan yang genap dan habis dibagi 3? Ada ya. Seperti ini angka 6 habis dibagi 3. Jadi nanti angka 2 ini karena dia tidak habis dibagi 3, maka dia tidak dicetak. 4 juga tidak habis dibagi 3, maka dia tidak dicetak. Kata habis dibagi 3 sebenarnya kalau dalam bahasa program itu artinya kalau dia dimodulokan 3, sisanya adalah 0. Angka 12 ini akan dicetak karena dia habis dibagi 3. Oke. Karena syaratnya bertambah, kita tambah juga di sini di if-nya. Jadi selain dia harus habis dibagi 2, dia juga harus habis dibagi 3. Jadi kita buatkan dan di sini. Habis dibagi 2 dan habis dibagi 3. Artinya X modulo 3 juga harus sama dengan 0. Seperti ini. Oke, kalau kita run file, maka dia akan mencetak angka yang habis dibagi 2 dan sekaligus habis dibagi 3 ya. 6, 12, 18, 24, 30, 36 dan seterusnya. Oke, jadi syaratnya adalah ini untuk yang mendeteksi bilangan genapnya atau habis dibagi 2-nya. Ini untuk mendeteksi bilangan yang habis dibagi 3-nya. Jadi dia akan tampil di sini tercetak jika kedua syarat ini terpenuhi.
Tapi kalau salah satunya saja di sini kita bisa gunakan OR ya, bisa gunakan OR seperti ini. Kalau OR itu pakai tanda yang tegak seperti ini. Di atasnya enter, di atasnya tombol enter seperti ini. Kalau ini dia menampilkan walaupun baru salah satu yang terpenuhi ya, dia genap atau dia bisa habis dibagi 3. Jadi kalau di sini angka 9 juga bisa muncul ya, karena angka 9 itu habis dibagi 3 walaupun dia tidak habis dibagi 2. Coba kita run file. Kalau kita gunakan OR, maka di atas ada muncul angka 9 ya, angka 9 muncul, angka 6 muncul juga, angka 8 muncul walaupun tidak habis dibagi 3. Ini 8 tapi dia habis dibagi 2. Oke. Tapi karena di soal adalah dan, kedua-duanya harus terpenuhi, maka kita gunakan syarat dan. Oke, sebenarnya kita bisa gunakan dan yang hanya satu simbol saja seperti ini. Ya, ini. Tapi ini adalah single n ya, double n. Kalau yang tadi double n, kalau yang single n ini dia harus benar kedua-duanya. Kalau yang double n ini mempercepat pemeriksaan. Jika yang di sini sudah tidak benar, jika dia sudah bukan kelipatan 2, jika dia sudah bukan bilangan genap, maka dia tidak perlu memeriksa yang sebelah kanan. Jadi ini double n. Oke, saya kira itu untuk soal yang ini, yang menampilkan bilangan habis dibagi 3 dan 2. Kemudian buatlah program dengan perulangan for atau while yang menampilkan angka genap antara 5 sampai 200 ya, antara 5 sampai 200. Jadi ini hanya masalah batas saja ya. Jadi kita bisa buat lagi perulangan 2, new Java class, kita buat kelas lagi perulangan 2 namanya, perulangan 2, finish. Sini kita hapus dulu, kita hapus lagi, perbesar. Nah, di sini kita buat method main-nya. Kita buat method main, public static void main. Kemudian di sini kita buat perulangan, bikin for lagi. For integer i sama dengan 0. Kita lihat dulu ya, apa tadi perulangannya? Perulangannya adalah dari 2 sampai 200 yang genap ya, menampilkan angka genap antara 5 sampai 200. Jadi startnya dari i-nya sama dengan 5 dan selama i-nya lebih kecil sama dengan 200. Titik koma i plus plus. Jadi ini hanya permainan batas awal saja dan batas akhirnya. Batas awalnya 5 dan batas akhirnya adalah 200. Nah, kemudian if i modulo 2 sama dengan 0. Kalau dia dibagi 2, sisanya 0, maka cetak shout i. Seperti ini saja, mirip dengan soal yang pertama tadi ya. Cuman yang pertama tadi startnya dari 1 sampai 100, yang ini startnya dari 5 sampai 200. Coba kita run. Ya, ini dia menghasilkan angka dari pertama, angka 5 tidak dicetak ya, karena angka 5 itu bukan bilangan genap, maka dia langsung ke angka berikutnya, 6, 8, seterusnya sampai ke angka 200. Oke, cukup sederhana. Kemudian pertanyaan, bagaimana kalau pakai while? Saya tidak sempat coba tadi pakai while. Kalau mau pakai while bagaimana? Sebenarnya sederhana juga, sama. Cuman kalau di while kita harus tentukan ininya di bawah ya. Kita bisa jadikan komentar dulu ini. Kemudian saya gunakan yang di bawah sini, pakai while. Kalau while itu di dalam kurungnya hanya berisi syarat saja. While i, jadi kita buat i-nya dulu di sini atau x ya, boleh x di sini. X sama dengan integer x sama dengan startnya dari 5. Kemudian while x lebih kecil sama dengan 200. Kemudian jangan lupa di sini harus kita buatkan incrementnya x plus plus seperti ini. Kemudian operasinya kita tuliskan di sini. Jadi dia kalau tidak ada plus plusnya ini berbahaya, karena dia akan selalu lebih kecil daripada 5 ya kalau x-nya tidak terupdate. Di sini baru kita masukkan logikanya. Bisa kita copy dari sini juga. Copy, kemudian modifikasi. Di sini bukan i tapi x ya. Oke, jadi soalnya seperti ini. Kita format dulu supaya rapi sedikit. Oke. Jadi kalau pakai while itu adalah kita tulis dulu bilangan awalnya di luar, integer x sama dengan 0. Kalau tadi tidak perlu ya, karena nilai awalnya bisa kita tuliskan di dalamnya. Nilai awalnya kalau di while kita tuliskan di luar, integer x sama dengan 0. Kemudian syaratnya dituliskan setelah while.
selama X lebih kecil sama dengan 100. Terakhir jangan lupa buatkan incrementnya X++. Di sini kita cetaknya X. Oke, kita run file. Oke, hasilnya sama ya. Ini hasilnya sama. Oke, itu untuk nomor 2. Selesai nomor 2. Kemudian kita ke array. Buatlah array yang menampung beberapa nama hewan, kemudian tampilkan semua nilai dari indeks array tersebut. Minimal 10 nama hewan. Kita buat array yang menampung nama hewan, kemudian menampilkan nilai dari indeks array tersebut. Mungkin maksudnya ditampilkan nama-nama hewannya ya, setelah ditampung. Kemudian akseslah indeks ketiga dan ketujuh dan indeks terakhir dari array tersebut. Ketiga, ketujuh, dan terakhir. Kemudian hapus nilai indeks keempat dan ketiga dari array tersebut. Ini harus berhati-hati. Jadi ini soal mungkin tidak dibuat general, bukan hanya untuk Java, tapi di nomor 3 ini hapus indeks keempat dan ke-8 dari array tersebut. Di Java kita tidak bisa melakukan ini, karena kalau di Java kita menghapus itu tidak bisa. Kita bisa mengubah nilainya tapi tidak bisa menghapusnya. Kalau kita mau yang bisa dihapus seperti ini di Java, kita buatnya bukan pakai array tapi array list ya. Jadi pada saat kita hapus, dia akan menggeser indeks yang di belakangnya ke depan. Supaya dia dinamis bisa dihapus elemennya, kita gunakan array list atau array list. Kemudian tambahkan 2 nama hewan. Ini ada juga penambahan nama hewan ke dalam array tersebut. Jadi kalau di array Java tidak bisa dilakukan ini. 3 dan 4 tidak bisa dilakukan karena di Java ketika sebuah array sudah ditentukan ukurannya dari awal, kita sudah tidak bisa merubah lagi panjang arraynya. Kemudian update nama hewan pada indeks ke-9. Kalau update bisa di array Java. Kemudian buatlah array yang menampung 10 angka. Oh, ini beda lagi, soalnya beda nih. Nomor 6 ini beda. Ini soal yang berbeda, kita pisahkan. Oke, kita kerjakan nomor 1 sampai 5. Kita close dulu ini. Kita beri nama kelasnya. Kita buat kelas namanya latihan array 1. Oke, di sini kita diminta untuk membuat array, tapi kita buatnya array list ya. Karena kita sudah baca soalnya tadi. Buat metodenya dulu, metode main psvm tab. Nah, di sini kita buat array list untuk menampung nama hewan. Bisa kita buat di sini array list. Misalnya tipenya adalah string ya, karena nama hewannya string nanti. Cara buat array list seperti ini, dia pakai tipe generic. Ini namanya tipe generic yang ada kurung apa ya, tanda lebih kecil lebih besar. Kemudian nama arraynya bisa nama hewan, nama hewan. Kemudian sama dengan new. Cara inisiasinya, cara bikin objeknya adalah bisa kita tuliskan lagi ini seperti ini, lalu buka kurung biasa titik koma. Kemudian di sini kita impor array listnya, add import for Java util array list. Selesai. Ini ada error apa nih? Oh sorry, ini bukan petik ya, sorry. Ada petiknya di sini. Oke, jadi tulisnya seperti ini, array list. Kemudian tipe datanya, nama variabelnya, nama hewan, kemudian array list. Oke, kita disuruh berikutnya adalah array yang menampung beberapa nama hewan, kemudian menampilkan semua nilai dari indeks. Nama hewannya 10. Kita buat nama hewan 10. Jadi cara menampungnya bisa dengan cara menambahkan ya. Jadi kita tulis ini nama hewan. Kita panggil nama objeknya, objek nama hewan. Kemudian tambahkan add, tambahkan ke dalamnya. Kita juga bisa menambahkan indeks tertentu di sini. Kita tambahkan saja di sini, misalnya jerapah. Kemudian kita bisa copy ini. 10 katanya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Minimal 10 ya, artinya boleh lebih. Jerapah. Kemudian jonga itu mungkin rusa ya. Kemudian kuda. Kemudian kucing. Kemudian kelinci. Kemudian
kecoa, kemudian sapi, kemudian kerbau, kemudian kambing, kemudian rusa, jangan rusa lagi, sudah ada tadi rusa, ayam. Oke, kita sudah memasukkan 10 hewan. Mana tadi soalnya? Minimal 10 hewan ya. Akses indeks 3 dan 7. Tuh, kita disuruh menampung beberapa nama hewan, kemudian tampilkan semuanya. Oh, kita disuruh buat, terus disuruh tampilkan. Oke, untuk menampilkan ini mungkin kita bisa coba sort dulu. Sort nama hewan. Sepertinya ada di dalam array list. Saya sedikit lupa. Tapi coba saya run seperti ini, coba run file. Ya, ternyata bisa ya, Java, Jonga, Kuda. Ini bisa seperti ini. Ini cara pertama. Kita bisa sort kemudian tulis nama variabelnya. Ini kalau array list ya. Kalau array nggak bisa seperti ini. Oke, cara kedua kita bisa gunakan for. Bisa pakai looping for integer i sama dengan 0. Kemudian dan selama i lebih kecil dari size dari array listnya. Saya tidak gunakan, walaupun saya tahu ini adalah 10 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Walaupun saya tahu panjangnya adalah 10, saya tidak gunakan angka 10 itu karena dia nanti akan menjadi tidak dinamis. Sebaiknya saya gunakan seperti ini, nama hewan titik size titik koma. Kalau di array kita gunakannya len ya, array len. Kalau di sini pakai size karena ini array list. Kemudian pakai i++. Kemudian di sini saya coba untuk menampilkan, kita bisa pakai sort. Kemudian saya tampilkan nama hewan pada indeks ke i, berarti saya gunakan get i seperti ini. Jadi dia gunakannya pakai get ya kalau untuk mengambil nilainya. Mengambil nilai pada indeks ke i itu dia pakai get i kalau di array list. Coba kita run. Oke, dia akan tampil satu persatu ya, sesuai dengan urutan inputnya: jerapah, jonga, kuda, kucing, kelinci, kecoa, sapi, dan kerbau. Oke, itu untuk soal pertama. Soal kedua, akses indeks ketiga, ke-7 dan indeks terakhir dari array tersebut. Oke, kita disuruh mengakses indeks terakhir. Kita buat dulu pemisah di sini. Kita buat garis supaya ada semacam jurang pemisah atau ada batas pemisah ya. Sort. Kita buat garis saja di sini supaya ada nanti pemisahnya antara soal yang satu dengan yang sesudahnya. Kita diminta untuk mengakses itu bisa saja berupa mencetak nilai atau mengambil nilai, bisa ya. Kita diminta untuk akses indeks ketiga, 7 dan terakhir. Oke, kita bisa buat variabel dulu. Integer, bukan string ya, karena nama hewannya string hewan ke hewan 1 di akses indeks ketiga, 7 dan terakhir. Jadi ini dimaksud bukan indeks sama dengan 3 ya, tapi indeks ketiga artinya hewan ketiga adalah kuda. Kalau di Java indeksnya itu dimulai dari 0. Makanya kalau saya mau mengakses hewan ketiga ini, yang saya panggil adalah array list nama hewan pada posisi kedua ya. Kenapa kedua? Karena indeksnya dimulai dari 0 begini, supaya yang muncul nanti tetap kuda. Coba saya sort di sini, sort hewan 3 ya, hewan 3 di sini, hewan 3. Kita sort di sini, tab hewan 3 harusnya kuda tanpa ya kuda ya. Jadi saya panggilnya pakai get 2. Kenapa? Karena indeksnya mulai dari 0, 1, 2. Indeks kedua ini adalah hewan yang ketiga. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah masih pertanyaan sama ya. Indeks ke-7, kemudian indeks terakhir dari hewan dari array tersebut ya. Jadi yang kedua adalah hewan 7. Saya copy saja ini. Hewan ke-7 itu ada di indeks, dia di indeks ke-6 ya, karena dia startnya dari 0 tadi. Kita run file. Hewan ke-7 adalah
sapi. Coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hewan ketujuh adalah sapi. Kemudian hewan terakhir. Oke, hewan terakhir kita gimana cara mengaksesnya? Kita bisa copy di sini. Terakhir. Hewan terakhir nggak bisa akses dengan melihat panjangnya ya, berapa size-nya. Nama hewan dot size dikurang 1, karena kalau size-nya 2 berarti ya hewan terakhirnya adalah berada di indeks 1. Kalau size-nya adalah 10, hewan terakhirnya itu berada di indeks 9. Jadi indeks yang di sini ditulis adalah dikurang 1 terus ya. Kemudian kalau kita mau cetak hewan terakhirnya, kita tulis seperti ini di dalam sistem outprint. Hewan terakhir. Kita run file, dan hasilnya adalah ayam ya. Jadi hewan terakhirnya adalah ayam. Seandainya tadi di sini kita tambahkan lagi, kita menambahkan satu hewan lagi, misalnya itik, angsa misalnya, angsa, maka tanpa merubah yang lain, tanpa merubah program-program yang lain ini, kita run, maka yang tercetak harusnya angsa ya. Run file, tercetak angsa. Jadi dia secara dinamis. Karena kita sudah buat set programnya supaya dinamis. Kata terakhir itu berarti size dari array listnya dikurang 1. Oke, kita lihat soalnya. Kemudian hapus indeks keempat dan ke-8 dari array tersebut. Oke, untuk menghapus kita bisa gunakan remove. Sama seperti tadi, indeks keempat berarti sebenarnya kalau di array list kita itu adalah indeks ketiga, indeks ke-8 berarti indeks ke-7 ya, karena indeks kita dikurang 1. Oke, hapus indeks keempat berarti di sini kita hapus. Kita cetak dulu, kita boleh cetak dulu. Cetak array listnya di sini. Cetak garis lagi ya, garis pemisah lagi untuk soal berikutnya. Kemudian di sini kita cetak. Kita cetak di sini array listnya, nama hewan. Kemudian nanti kita cetak lagi setelah dihapus. Untuk sementara sebelum dan sesudah dihapus ini sama, dia cetaknya sama, ini sama ya. Nah, nanti setelah itu kita akan menghapus hewan yang berada pada indeks keempat dan ke-8 ya, indeks keempat dan ke-8. Artinya saya akan menghapus ini nama hewan, titik remove yang berada pada indeks ke-3, keempat ya maksudnya. Tapi kalau di program saya adalah 3 karena saya mulainya dari 0. Kemudian 8 itu saya remove berarti yang ke-7. Saya remove indeks ke-4 dan ke-8. Di sini saya tulisnya 3 dan 7. Ini adalah elemen ke-4 yang dihapus. Kalau ini elemen ke-8. Elemen ke-8 yang dihapus. Oke. Coba kita run file, harusnya berubah ya. Oke, dia berubah ya. 1 2 3. Ya, kuda ini sudah masih ada ya. Oh ya, yang keempat maksud saya. Yang keempat, yang kucing yang dihapus. Elemen keempat dihapus. Kemudian 5 6 7 8 kerbau juga bukan ya. 5 4 5 6 7 8. Kerbau harusnya dihapus, tapi dia tidak menghapusnya seperti itu. Ternyata dia pada saat dia hapus ini ternyata dia langsung menggeser ya. Jadi yang terhapus berikutnya bukan kerbau tapi kambing. Jadi dia berurutan, pertama dihapus elemen ke-4 dan ke-7. Jadi kalau kita mau yang terhapus tetap kerbau, berarti di sini dikurang lagi ke-6 ya. Sebaran file. Karena dia selesaikannya satu persatu. Oke, seperti ini. Tapi kalau kita mau hapusnya elemen ke-8 yang baru, berarti kita tetap tuliskan di sini 7. Run file. Seperti ini. Oke, harus perhatikan indeksnya. Berhati-hati dalam menghapus indeksnya ini. Kemudian soal berikutnya adalah tambahkan 2 nama hewan ke dalam array tersebut. Oke, jadi tadi kita sudah menambahkan sebenarnya. Pada saat sebelum kita sudah menambahkan angsa. Tapi di sini kita bisa tambahkan lagi. Tidak mudah, tidak sulit ya menambahkannya. Jadi kita bisa gunakan perintah add untuk menambahkannya seperti ini. Kita tambahkan lagi. Jadi di array list ini sangat dinamis untuk masalah penambahan dan penghapusan. Kalau array dia di Java agak sedikit statis ya, maksudnya sedikit kurang dinamis, kurang fleksibel. Saya kita tambahkan di sini hewan apa ya? Burung. Kemudian kita tambahkan di sini komodo.
hewan endemik Indonesia. Kita run file. Oke. Jadi sekarang hewannya ada. Oh, tidak tercetak ya. Kita cetak lagi supaya kelihatan. Setelah penambahan apa yang terjadi. Kita cetak run file. Run file ada komodo ya. Ada burung dan komodo. Oke, kemudian ke soal berikutnya. Update nama hewan pada indeks ke-9 array tersebut. Kita disuruh mengupdate. Kalau mengupdate beda dengan remove. Kalau diupdate berarti kita rubah namanya ya. Kalau update pada indeks ke-9 berarti kalau di program kita itu bukan indeks ke-9 tapi indeks ke-8 ya. Nama hewan titik update ada enggak? Update oh, tidak ada. Replace ya, mungkin ada replace. Nah, replace atau bisa langsung saja nih nama hewan. Kita lihat dulu. Oh, tidak ada. Kita coba pakai get nama hewan titik get atau set ya. Ada set, sorry. Nama hewan titik set, ada set bukan replace maksud saya. Ya, set kita mengganti nilai pada indeks ke ini, pada posisinya, kemudian elemen yang baru. Jadi misalnya pada indeks ke-8 tadi, ke-9, tapi di program kita adalah 8, kita isikan di sini. Kita ganti dengan hewan misalnya puarang. Puarang itu adalah bahasa lokal untuk biawak ya. Kemudian kalau kita run di sini. Kita run file. Dia akan muncul seperti ini. Burung komodo. Ya, puarang. Jadi yang nomor 9 ini berubah jadi puarang. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Hewan yang ke-9 ini berubah menjadi puarang. Jadi puarang itu semacam ya biawak. Bahasa Indonesianya biawak. Semacam buaya ya, tapi yang hidup di darat. Oke, soal berikutnya adalah ya sudah ya. Ini untuk yang hewan-hewan selesai tadi. Sekarang yang ke-6, buatlah array yang menampung 10 angka ganjil. Kemudian tampilkan hasil penjumlahan dari array tersebut. Ini harusnya bertambah 10 angka ganjil. Start dari mana? Kita tidak tahu startnya dari 10 angka ganjil pertama atau gimana. Oke, kita definisikan sendiri saja 10 angka ganjil pertama. Ada jadi ya sebuah array yang menampung 10 angka ganjil pertama. Kita buat di sini latihan lagi, new latihan array 2. Latihan array 2. Oke, di sini kita diminta untuk menampung 10 angka ganjil. Kita tambahkan tadi 10 angka ganjil pertama. Kita bikin method main dulu, public static void main. Kemudian kita buat di sini sebuah array integer ya. Bilangan ganjil itu ada bilangan bulat juga. Integer angka ganjil sama dengan new. Oke, di sini kita buatnya array integer angka ganjil sama dengan new. Tadi sudah ada petunjuknya. Dia gunakan sebanyak 10 angka ya. Jadi kita buatkan ruangnya dulu 10 angka array dengan size-nya 10 ini. Jadi cara membuat array. Jadi ini beda dengan tadi. Yang tadi itu adalah array list. Kalau yang ini array, benar-benar array angka ganjil. Kemudian nanti ini akan kita isi dengan angka ganjil di dalamnya. Kita bikin for untuk mengisinya. For integer i sama dengan 1. Kita mulai dari 1 saja. Kemudian atau pakai while di sini. 10 angka ganjil pertama. Kita buat di sini integer i sama dengan 0. Titik koma. Kemudian while ini, while i lebih kecil dari, ada banyak cara sih, harus berhati-hati kalau pakai while, atau kita pakai for saja. For integer i sama dengan 1, titik koma i lebih kecil dari, oh ya lebih kecilnya yang bermasalah ya. Oh ya, i lebih kecil dari ini, angka ganjil dot len, titik koma i plus plus. Kemudian di sini kita buat seperti ini.
Oke, angka ganjil yang pertama sebenarnya itu adalah 1 ya di sini. Integer angka ganjil AG sama dengan 1. Kita bisa langsung di sini masukkan angka ganjil pertama, angka ganjil ke I, angka ganjil ke I sama dengan AG. Untuk mendapatkan angka ganjil berikutnya, kita bisa membuat AG sama dengan AG ini sama dengan AG yang sebelumnya ditambah 2 ya. Jadi 1 ditambah 2 sama dengan 3. Atau kita bisa buat seperti ini, AG plus sama dengan 2. Jadi nanti AG-nya ini akan bertambah 2 terus. AG plus sama dengan 2. Jadi kan awalnya 1 ya. Jadi akan masukkan 1, kemudian 1 tambah 2. Dia akan masukkan berikutnya adalah 3 dan seterusnya. Oke, kita bisa sort di sini. Kita bisa bikin untuk mencetak nilai dari angka ganjil ini. Jadi sama halnya seperti dengan array tadi, kita bisa langsung sistem outprint. Bisa sistem outprint terhadap array listnya, nama array listnya. Di array juga bisa, tapi kita harus sedikit modifikasi. Bisa pakai sort. Tapi di sini kita harus gunakan kelas arrays. Arrays titik toString. Arrays toString. Kemudian masukkan nama arraynya. Nama arraynya adalah angka ganjil. Oke, ini untuk mencetaknya. Jadi ini untuk mengisinya nilainya. Nilainya dari 1, kemudian nanti bertambah 2. 1, 3, 5, kemudian 7 dan seterusnya. Coba kita run file. Ya, dia akan mencetak kenapa dari 0. AG yang pertama adalah AI 0. Kenapa 0 ini? Ganjil. Oh, ini kita mulai dari 0 ya, maksud saya. Sorry, dari 0. I-nya dari 0 dan selama I lebih kecil daripada angka ganjil. Kita run file 1, 3, 5 dan seterusnya. Oke, jadi seperti ini saja untuk soal nomor 6. 10 angka ganjil pertama, kemudian tampilkan hasil penjumlahan dari array. Oh, kita diminta juga untuk menampilkan hasil penjumlahan dari array tersebut. Untuk melihat hasil penjumlahannya, kita harus bikin di sini. Kita harus punya variabel namanya jum ya, atau apa saja yang untuk menyimpan hasil penjumlahannya. Misalnya jum, mula-mula kita beri nilai dia sama dengan 0, titik koma. Kemudian setiap kita mendapatkan angka baru di sini kita tambahkan jum ini. Jum sama dengan jum ditambah dengan AG. Jadi angka ganjil yang kita masukkan ke dalam array juga kita gunakan untuk menjumlahkan di sini. Nah, kemudian di sini kita bisa tulis hasil penjumlahan sort jumlahnya titik 2. Kemudian di sini tanda tambah, kasih tulis di sini jum. Jadi jumnya akan diupdate terus. Setiap kita menemukan AG yang baru kita tambahkan juga ke dalam jum. Coba kita run file. Akan tercetak jumlahnya sama dengan 100. 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah 10 tambah 13 15 tambah 17 tambah 19, jumlahnya adalah 100. Oke, ini cara lama. Sebenarnya kita bisa menulisnya lebih singkat ini. Operator yang ini bisa kita tulis menjadi, ini kita jadikan komentar dulu supaya masih bisa terlihat. Jum plus sama dengan AG. Insya Allah hasilnya akan sama. Coba kita save. Jadi cara menulisnya dengan singkat, jum plus sama dengan AG. Kita run file, tertulis sama jawabannya, jum plus sama dengan AG. Oke, saya kira itu untuk nomor ke-6. Cukup sederhana. Kemudian kita ke nomor terakhir, rekursif. Buatlah contoh program yang menyelesaikan masalah rekursif. Sebenarnya saya sudah sempat buat video tentang bagaimana membuat fungsi rekursif, contoh-contohnya. Di sini kita akan bahas lagi satu contoh lagi yang membahas tentang rekursif. Ini adalah rekursif, itu adalah sebuah fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Salah satu contohnya, ya, banyak contoh yang lain. Salah satu contohnya adalah fungsi faktorial. Jadi faktorial, fungsi dasarnya faktorial, operasi dasarnya faktorial adalah kalau kita mau menghitung 4 faktorial, berarti kita menghitung 4 dikali 2, 4 dikali 3 kali 2 kali 1. Jadi dia dikali terus dengan angka yang di sampingnya yang lebih kecil. Kemudian 5 faktorial itu bisa didapat dari 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ternyata 5 faktorial ini adalah 5 faktorial juga sama dengan 5 dikali dengan 4 faktorial. Kenapa? Karena 4 faktorial juga 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini sama ya. Ini sama dengan yang ini. Jadi 5 faktorial itu adalah 5 dikali dengan 4 faktorial. Angka 4 ini, atau kita bisa juga kita tulis sama dengan 5 dikali dengan 5 kurang 1 faktorial. Jadi kayak fungsi yang memanggil dirinya sendiri lagi ya.
5 faktorial kurang 1 berarti 4 faktorial. 4 faktorial ini juga sama dengan 4 dikali 4 kurang 1 faktorial. Atau kalau kita mau tulisnya seperti ini, n faktorial sama dengan n dikali n kurang 1 faktorial. N kurang 1 faktorial ini sama dengan n dikurang 1 dikali dengan n dikurang 1 dikurang 1 faktorial. Nanti kita jelajahi lagi, berarti ini berkurang terusnya. Jadi dia memanggil terus. Sampai kapan dia berhenti? Berhenti memanggil ininya di sebelah kanannya ketika kita sudah bertemu dengan angka 1. 1 faktorial itu sama dengan 1 ya. Atau kita bisa modifikasi dia seperti ini. Jadi kita bisa buat, oke, kita bisa buat kelasnya dulu saja. Kita buat kelasnya, nama kelasnya adalah latihan rekursif. Finish. Kita buat dulu di sini fungsi. Kita buat fungsi namanya faktorial. Kita kasih buat fungsinya statik saja. Statik ada outputnya. Outputnya adalah integer faktorial. Kemudian buka kurung, balas kurung, buka kurung, rawal enter. Ada inputnya ya, n. Inputnya adalah n, integer n. Oke. Kemudian dia harus ada return-nya juga nanti. Kita lihat kembali di sini faktorial, berarti kalau menghitung faktorial n itu adalah nilai n dikali dengan n kurang 1. Kita panggil lagi faktorialnya di sini. Dia akan berhenti jika n-nya sama dengan 1 ya. Kalau n-nya sudah sama dengan 1, maka yang dikembalikan adalah angka 1. Oke, jadi caranya nulisnya seperti ini. Jika n lebih besar dari 0 atau n lebih besar ya. Jika n lebih besar daripada 0, lebih besar dari 1. Jika n lebih besar daripada 1, maka faktorial n, maka returnnya adalah return n dikali dengan faktorial. Ya, di sini proses pemanggilan dirinya sendirinya. Ini yang disebut dengan rekursif. Memanggil fungsi yang sama dengan dirinya sendiri ya. Ini fungsi faktorial. Di sini rekursifnya, fungsi faktorial. Tapi yang berubah adalah nilai variabelnya ya. Pada saat sebelumnya dia inputnya adalah n, di sini bukan n lagi tapi n dikurang 1. Seperti itu. Kemudian jika tidak, else-nya, jika dia sudah tidak lebih besar daripada 1, maka returnnya sama dengan 1. Jadi dia kalau sudah sama dengan 1, maka returnnya adalah 1. Nah tadi ini. Jadi dia, jika 1 faktorial itu dia adalah 1 ya. Tidak bisa dimainkan lagi pakai rumus yang di atasnya, pakai n kurang 1, karena ini tidak perlu kita cari lagi di bawahnya. Jadi yang perlu diperhatikan juga pada saat membuat fungsi rekursif adalah kondisi berhenti, kapan dia harus berhenti. Karena kalau kita tidak buatkan seperti ini, dia tidak akan berhenti. Dia akan terus mengulang mencari n kurang 1 dan seterusnya. Never ending loop. Jadi bekerjanya fungsi rekursif ini mirip dengan while sebenarnya. Dia berhenti dengan syarat ya, syarat tertentu. Jadi bukan batas jumlah pengulangannya yang ditentukan, tapi batas pengulangannya. Oke, kita sudah jadi sebenarnya, kita sudah punya fungsi faktorial. Sekarang kita gunakan, bagaimana cara gunakannya? Kita bisa menggunakannya di dalam sebuah method main. Kita membuat method mainnya psvm tab. Kemudian kita bisa buat scanner lah. Buat scanner sc sama dengan new scanner, kemudian sistem in titik koma. Jangan lupa import scannernya dulu. Nah di sini kita kasih aba-aba dulu, show input n titik 2 spasi. Kemudian nanti ada hasilnya juga n faktorial, show n faktorial. Kita pakai tanda seru saja di sini untuk menyingkat, n faktorial titik 2 spasi. Oke. Di sini nanti kita input n-nya. Kita buat variabel integer n sama dengan input dari scanner sc titik next in. Karena kita mau menginput
bilangan integer dari keyboard. Next in. Jadi n nya nanti diinput dari keyboard. Kemudian setelah kita input n nya, kita hitung faktorialnya. Integer f sama dengan faktorial dari n. Kita tulis seperti ini, faktorial nama fungsinya. Kemudian buka kurung, tulis n nya di sini di dalam. Oke, faktorial n. Cukup seperti ini. Dia akan menghitung sendiri ini faktorialnya, dia akan melihat syaratnya. Jika selama n nya ini lebih besar daripada 1, maka dia akan mengembalikan faktorial dari n kurang 1. Kalau dia sudah sama dengan 1, maka dia akan mengembalikan angka 1 saja. Ini ya, kalau dia sama dengan 1, lebih kecil sama dengan 1, maka dia akan mengembalikan angka 1. Tapi kalau di sini kita lihat, maka kita bisa memasukkan angka minus ya, padahal tidak ada faktorial minus. Tapi untuk syarat selama usernya memasukkan angka 0 sampai lebih besar daripada 0 positif, dia tidak akan error, akan tetap sesuai. Untuk masalah yang minus tadi bisa kita bahas nanti mungkin di tempat lain atau di waktu yang lain, atau bisa kita buatkan validasi ya, kita tambahkan validasinya. Untuk sementara bisa seperti ini dulu. Kita input n, kemudian kita melakukan perhitungan faktorial n, f ya, faktorial dari n kita simbolkan dalam variabel f. Di sini nanti kita tampilkan variabel f-nya, hasil faktorialnya. Coba kita save, kita run file seperti ini. Di sini kita diminta masukkan n, misalnya n-nya adalah 3 atau 4. Faktorial dari 4 adalah 4 dikali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 4 kali 3 12, 12 kali 2 24 ya. 4 enter. Harusnya outputnya adalah 24. Ya, outputnya adalah n faktorial sama dengan 24. Tidak lurus, harus lurus ya. Ya, kita run file lagi. Input n sama dengan 1. Kalau input n nya sama dengan 1 berarti faktorialnya juga sama dengan 1 ya. Faktorialnya sama dengan 1. Kalau inputnya sama dengan 5 berarti 24 kali 5 sama dengan 120. Kita masukkan 5, enter. 5 faktorial itu sama dengan 120. Atau gini kita ganti, bisa jadi jangan n di sini atau langsung saja angkanya. Angkanya terus ada tanda serunya. Kita bisa tuliskan di sini seperti ini. N plus ya, n faktorial sama dengan, coba run file, masukkan angka 5 faktorial sama dengan 120. Kalau kita masukkan angka 0 faktorial itu sama dengan 1. Yang masalahnya adalah kalau kita masukkan angka minus 4 faktorialnya juga sama dengan 1. Jadi kita harus buatkan validasi. Jadi user tidak boleh memasukkan angka minus. Jadi di sini kita buatkan validasi. If n lebih kecil dari 0, maka akan muncul pesan shout input harus lebih besar sama dengan 0, seperti ini. Else-nya, kalau else-nya baru, kalau dia user menginputkan bila angka valid, n-nya valid, baru kita cetak seperti ini. Jadi ini adalah validasi untuk membatasi input user. Kita format dulu. Oke, kalau kita run file, kita masukkan angka 3, dia muncul 3 kali 2 kali 1, 6. Kalau kita run file, kita masukkan angka 0, dia jawabannya adalah 1. Kalau kita run file, kita masukkan angka minus 26 atau minus 4 lah. Dia harus menghasilkan input harus lebih besar sama dengan 0. Oke, input n-nya. Oke, seperti itu. Cukup sederhana. Saya perlihatkan lagi kodenya. Kodenya juga sederhana seperti ini saja. Implementasi dari faktorial yang ada di sini. Oke, saya perlihatkan kodenya sederhana. Sesederhana ini sebenarnya. Baik, ini adalah soal terakhir tadi, soal terakhir kita di fungsi rekursif. Untuk tutorial kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Kalau ada saran dan tanggapan atau pertanyaan boleh dituliskan di kolom komentar. Mohon maaf ada segala kekurangan. Insya Allah kita akan jumpa lagi di video tutorial berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.